sampai sedemikian rupanya makna yang terkandung di dalam Al-Quran itu. Jadi luar biasa. Dari satu kata saja, dari kata razaqna saja, kita bisa memahami makna yang tersirat begitu dalam. Tapi dasarnya adalah kita pahami pola kalimatnya atau wazannya, bentuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat datang di channel Pak Eman Berbagi. Mudah-mudahan channel ini membawa manfaat dan menambah ilmu buat kita semuanya. Selamat menyaksikan. Dan tidak lupa komen, like, share, and subscribe channel ini. Baik teman-teman, di kesempatan sebelumnya kita sudah membahas bahwa kalimat fi'il itu bisa kita identifikasi dari huruf-huruf yang mendahului kalimat itu. Jadi ada huruf-huruf tertentu, ada huruf-huruf khusus yang dia pasti mendahului kalimat fi'il. Nah, huruf itu seperti yang sudah kita bahas kemarin, ada qad, ada sa, ada saufa, ada an, ada lan, ada idzan, ada kai, ada lam, ada lamma, dan seterusnya. Jadi kita tinggal mengingat saja huruf-huruf itu, maka insya Allah kita pasti akan bisa memastikan bahwa kalimat itu adalah kalimat fi'il kalau letaknya sesudah huruf-huruf tadi. Nah, di kesempatan sekarang kita akan membahas cara berikutnya. Bagaimana kita bisa mendeteksi kalimat itu fi'il atau bukan. Nah, kalimat fi'il bisa kita identifikasi adalah dengan cara kita melihat wazannya atau simpelnya bentuk kalimat itu. Kira-kira kalimat itu sama nggak dengan wazan fi'il. Jadi wazan itu simpelnya adalah bentuk atau pola kalimat fi'il. Dia baku bentuknya. Nah, karena baku berarti kita tinggal menyesuaikan saja. Sama nggak kalimatnya dengan pola kalimat itu. Nah, kalau sama berarti pasti itu adalah kalimat fi'il. Nah, pertanyaannya, seperti apa sih wazan fi'il itu? Bentuknya seperti apa? Polanya seperti apa? Mari kita simak paparannya berikut ini. Baik, nah, sebelum kita ke wazannya, perlu kita ketahui teman-teman yang dirahmati Allah, kalimat fi'il itu ada 3 jenisnya, ada 3 bentuknya. Jadi kata kerja di dalam bahasa Arab itu ada 3 macam, ada 3 jenis. Yang pertama ada disebut dengan fi'il madhi. Fi'il madhi ini adalah kata kerja lampau lah. Simpelnya kata kerja yang menunjukkan maknanya itu adalah lampau atau telah, berarti telah dilakukan. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin dikenalnya dengan istilah past tense gitu. Jadi misalkan telah berinfak, telah zakat, telah sholat, telah pergi, kemudian telah menutup, itu berarti fi'il madhi. Nah, yang kedua adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini adalah kata kerja yang maknanya menunjukkan sedang atau akan dilakukan. Misalkan yunfiqun berarti menunjukkan maknanya itu adalah sedang berinfak dan akan berinfak, artinya seterusnya gitu. Jadi mudhari itu menunjukkan maknanya adalah sedang atau akan dilakukan. Nah, yang ketiga adalah fi'il amr. Nah, fi'il amr ini maknanya adalah menunjukkan perintah. Jadi kalau misalkan ada kata-kata sholatlah, zakatlah, gitulah, kemudian pergilah, itu berarti menunjukkan perintah. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu dikenalnya adalah istilahnya fi'il amr. Nah, ketiga bentuk fi'il ini, baik madhi, baik mudhari, baik amr, itu punya wazan, punya bentuk dan polanya gitu. Jadi semua fiil-fiil ini punya wazannya, punya bentuk, punya polanya. Nah, nanti
kita tinggal lihat kalimat itu sama nggak dengan wazan-wazan fiil ini, baik itu fiil madi, fiil mudhari, dan fiil amr. Nah, tentu kita tidak akan membahas ini semuanya. Kita akan perlahan-lahan, sedikit-sedikit, supaya kemudian kita bisa mudah memahaminya insyaallah. Nah, baik, di kesempatan sekarang kita akan membahas terlebih dahulu adalah wazan atau bentuk fiil madhi atau kata kerja lampau. Nah, seperti ini polanya teman-teman. Jadi ada dari kata fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Nah, ini yang disebut dengan wazan. Inilah yang disebut dengan wazan fi'il madi tepatnya. Gitu, dari mulai fa'ala sampai fa'alna. Nah, bentuk-bentuknya dia baku seperti ini. Jadi kalau ada kalimat yang kemudian polanya sama dengan ini, maka pasti itu adalah menunjukkan fi'il madhi. Gitu ya. Pasti menunjukkan fi'il madhi. Baik. Nah, yang menarik teman-teman, di dalam kalimat-kalimat ini itu ada makna tersembunyi di sana. Ada makna yang tersimpan, ada makna yang tersirat di situ. Nah, sehingga disinilah bagaimana kemudian kita bisa mendalami kalimat-kalimat di dalam Al-Quran itu luar biasa. Jadi dalam satu kalimat itu bisa menyimpan makna yang tersembunyi, dan dari situlah justru akhirnya kita kemudian menjadi paham makna dan kandungan kalimat itu. Baik. Nah, yang pertama, makna yang tersembunyi dari kalimat-kalimat wazan ini itu adalah menyimpan makna apakah dia tunggal, apakah dia ganda. Ganda itu artinya orang kedua lah. Kemudian yang ketiga, apakah maknanya itu adalah plural. Nah, kalau dalam istilah bahasa Arabnya, tunggal itu disebut dengan mufrad, ganda itu disebut dengan musanna, sementara plural itu disebutnya dengan jamak. Plural itu artinya berarti 3 ke atas, jadi lebih dari 3, menunjukkan banyak lah, kira-kira begitu. Gitu ya, seperti itu. Jadi dalam kalimat fa'ala berarti dia menunjukkan ada makna tunggal di situ. Kemudian kalau dalam fa'ala berarti ada menunjukkan makna ganda di situ, sementara kalau dalam fa'alu menunjukkan makna plural atau banyak. Nah, tunggal, ganda, plural atau jamak itu menunjukkan makna apanya, gitu kan? Menunjukkan siapa atau menunjukkan apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan makna tunggal, ganda, dan plural di situ? Oh, rupanya ini teman-teman. Jadi menunjukkan makna kata gantinya. Jadi ada kata ganti yang tersimpan di situ yang menunjukkan pelaku dari pekerjaan atau kalimat fi'il itu. Kan pekerjaan itu pasti ada pelakunya dong, ada yang melakukan dong, gitu ya. Nah, di dalam kalimat-kalimat ini ada makna kata ganti yang tersimpan di situ. Ada makna kata ganti yang tersirat di situ, yang ada di situ, yang menunjukkan apakah tunggal atau ganda atau plural atau mufrad, musanna, dan jamak. Gitu. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada dikenal istilahnya dengan kata ganti, dan di dalam bahasa Indonesia juga kan ada kata itu. Kata ganti itu misalkan dia, mereka, kamu, itu kan kata ganti. Gitu kan, kata ganti menunjukkan orang. Nah, di dalam bahasa Arab juga sama. Nah, di dalam wazan-wazan ini itu terkandung makna kata ganti orang itu, yang menunjukkan sebagai pelaku misalkan dari pekerjaan atau kalimat fi'il itu. Nah, kata ganti itu adalah ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, itulah
kata-kata ganti di dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia maknanya kira-kira ya samalah. Huwa itu dia, itu kan. Huma itu dia berdua, berarti mereka berdua. Kalau hum, mereka, menunjukkan banyak gitu. Kalau hiya berarti dia, tapi menunjukkan maknanya perempuan. Kalau huma berarti dia berdua atau mereka berdua. Kemudian hunna, mereka, tapi menunjukkannya perempuan. Nah, anta, kamu gitu. Kalau anti, kamu perempuan. Kalau ana, saya. Kemudian kalau nahnu ini menunjukkan kami gitu. Jadi inilah kata-kata ganti di dalam bahasa Arab dari mulai huwa sampai nahnu. Nah, di dalam wazan-wazan ini, di dalam kalimat wazan kalimat fiil ini tersimpan makna kata ganti di situ. Nah, ini sudah saya pisahkan teman-teman. Oh, kalau mufrad berarti menunjukkan huwa, gitu kan? Kalau mufradnya kemudian perempuan berarti menunjukkan hiya kalau fa'alat misalkan. Gitu ya. Baik, sekarang kita lihat makna lengkapnya teman-teman. Jadi kalau fa'ala menunjukkan tunggal, kata gantinya adalah huwa. Jadi ada makna huwa di situ, dia. Fa'ala melakukan, berarti ada makna dia telah melakukan. Gitu ya. Kalau lebih lengkapnya, dia laki-laki telah melakukan. Gitu. Kalau fa'ala berarti menunjukkan musanna atau ganda, berarti maknanya ada kata huma di situ. Oh, mereka berdua telah melakukan. Kalau fa'alu berarti menunjukkan plural atau jamak, maka di situ maknanya kalau kata dasarnya adalah melakukan atau berbuat, maka kalau fa'alu lengkap maknanya adalah mereka laki-laki telah berbuat atau telah melakukan. Gitu ya. Jadi ada makna hum di situ. Jadi huwa itu tunggalnya, huma ganda, hum itu berarti menunjukkan banyak. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Dia telah melakukan. Mereka berdua telah melakukan, dua ganda. Kalau fa'alu, mereka banyak berarti ya, mereka telah melakukan. Gitu. Itu kalau fa'ala, fa'ala, fa'alu. Kemudian kalau fa'alat. Kalau fa'alat berarti menunjukkan mufrad, sama dia juga, oke. Kemudian apa domir yang tersimpannya? Domir yang tersimpannya ini adalah hiya, karena ia menunjukkan tunggal. Nah, gitu ya. Kalau fa'alat maknanya adalah dia perempuan, berarti ya menunjukkannya. Dia perempuan telah melakukan. Kalau fa'alata, mereka berdua perempuan telah melakukan. Kalau fa'alna berarti maknanya adalah mereka banyak perempuan telah melakukan. Seperti itu. Kalau fa'alta berarti maknanya menunjukkan kata gantinya anta di sini. Oh, berarti kalau fa'alta tunggal. Kamu laki-laki telah melakukan. Kalau fa'altuma, kamu laki-laki berdua, berarti ganda telah melakukan. Kalau fa'altum, kalian laki-laki banyak. Kalian, fa'altum, kalian laki-laki telah melakukan. Kalau fa'alti berarti kamu perempuan. Kalau fa'altuma, kamu perempuan telah melakukan. Dua, ganda, musanna. Kemudian kalau fa'altunna menunjukkan jamak atau plural atau jamak, berarti kalian, kamu sekalian laki-laki telah melakukan. Kalau fa'altu berarti menunjukkannya mufrad tunggal, aku, saya, berarti saya telah melakukan fa'altu. Kalau fa'alna berarti menunjukkan plural di sini, maknanya adalah nahnu atau kami, berarti fa'alna, kami telah melakukan. Nah, seperti itu makna yang tersembunyi, makna yang tersimpan dari kalimat fi'il ini. Jadi luar biasa. Luar biasa teman-teman. Jadi dalam kalimat bahasa Arab itu ada tersimpan makna di situ. Nah, ketika kita bisa memahami maknanya, maka insya Allah kita akan paham makna dari kalimat itu pada akhirnya, sehingga ini kita paham apa maksud Allah kemudian menyampaikan firman tersebut. Gitu. Ini wazannya, ini polanya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna.
Terus ada pertanyaan, apakah selalu bentuknya fa'ala begini? Apakah mungkin misalkan di satu waktu, oh kok ketemu tapi bukan bentuknya itu mirip tapi harokatnya beda. Misalkan ini menjadi seperti fa'ila. Oh, ada. Nanti wazan-wazan ini pun memang tidak satu. Ada fa'ala, ada fa'ila, ada fa'ula, macam-macam. Tapi bentuk-bentuk kesininya, bentuk-bentuk yang tersambungnya, ganda dan pluralnya insya Allah sama. Jadi meskipun harokatnya beda, tapi bentuk polanya sama dia. Sama, belakang-belakang ini sama. Karena belakang-belakang ini menunjukkan kata ganti orangnya itu. Insya Allah ini yang sama. Nah, dari sinilah kita nanti bisa mendeteksi itu. Inilah yang nanti akan memudahkan kita untuk mendeteksi itu. Jadi kalimat-kalimat atau huruf-huruf di belakang inilah yang nanti akan membantu kita memahami, oh ternyata itu adalah menunjukkan makna kata kerja lampau dan ada kata ganti orang yang kemudian terkandung di dalamnya. Contohnya begini teman-teman, kita lihat kalimat contohnya. Nah, di dalam Al-Quran kan ada kalimat khotama tuh ya, khotama. Lengkapnya misalkan khotamallahu ala qulubina. Khotama itu kan berarti sama dengan fa'ala kan? Khotama sama dengan fa'ala kan ya? Sama dengan fa'ala. Jadi fa'ala berarti khotama mirip kan? Sama tuh kan? Berarti fa-nya kho, a-nya ta, la-nya ma. Berarti sama. Oh, dia khotama. Oh, sama di polanya. Oh, berarti itu menunjukkan fi'il. Karena polanya itu mirip dengan fa'ala. Nah, itu yang saya maksudkan. Kita bisa mendeteksi kalimat itu fi'il atau bukan dari kita tahu polanya. Gitu. Sama juga kalau secara makna seperti yang tadi. Ada makna kata ganti di situ. Kata ganti orang. Ada makna tunggal, ganda, atau plural juga di situ. Nah, tinggal kita tahu aja kata dasar pertamanya. Kalau khotama berarti menutup. Maka kalau kita artikan lebih detailnya, khotama itu mananya adalah dia laki-laki telah menutup gitu. Khotama berarti mereka berdua, dua orang laki-laki telah menutup. Kalau khotamu berarti mereka banyak tuh telah menutup. Nah, seperti itu. Sama dengan ketika kita mengartikan kalimat fa'ala tadi. Tinggal kita lihat saja bentuknya ada di mana. Jadi simpelnya kalau kemudian kita bisa ingat wajan-wajan ini, nah tentu kita akan mudah pada akhirnya. Nah, untuk bisa ingat maka tentu wajan itu harus kita hafal perlahan-perlahan. Dari mulai tadi fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, dan seterusnya sampai kemudian dengan fa'alna. Kalau kita sudah kuasai itu, hafal itu perlahan, insya Allah mudah kita akan menyesuaikan kalimat itu sama atau tidak polanya, sehingga ini kita bisa menebak, oh kalimat itu adalah fi'il. Itu khatama, khatama, khatamu, khatamat, khatamata, khatamna, khatamta, khatamtuma, khatamtum, khatamti, khatamtuma, khatamtunna, khatamtu, khatamna. Ini contoh kalimat fi'il madi dengan pola atau wazan fa'ala gitu. Nah, seperti ini teman-teman. Mungkin komparasinya. Oke ya. Saya sudah buatkan ini contoh komparasinya. Sama kan? Fa'ala khatama, fa'ala khatama, fa'alu khatamu, sama. Gitu. Jadi kita tinggal melihat, menyesuaikan, melihat dan menyesuaikan dengan pola-pola ini. Ya, kalau sama, oh berarti dia kalimat ini. Jadi kita tinggal kuasai saja yang fa'ala, fa'ala, fa'alu. Untuk kita bisa terus ingat ya tentu harus kita hafal sedikit-sedikit insyaallah. Gitu. Fa'alat berarti khatamat, fa'alata berarti khatamata, fa'alna, khatamna. Sama kan polanya? Nah, ini yang disebut dengan wazan. Wazan, pola atau bentuk. Nah, persisnya adalah wazan fi'il madi. Gitu. Ini kalau misalkan tadi seperti saya misalkan fa'ila, oh berarti sama aja fa'ila, fa'ila, fa'ilu,
fa'ilat, fa'ilata, fa'ilna. Sama dia. Belakang-belakangnya ini sama. Karena yang belakang ini semuanya baku, teman-teman. Semuanya itu polanya baku. Jadi karena baku, maka ya pasti akan terus seperti itu. Dan kita sehingga akhirnya bisa mudah mendeteksinya. Gitu ya. Jadi seperti itulah contoh wazan fi'il madi yang nanti akan tentu kita banyak ketemu di dalam Al-Quran, insyaallah. Baik, nah contohnya misalkan ini teman-teman, ada contoh, kita coba telaah contoh di dalam Al-Quran. Misalkan di dalam Al-Quran itu ada kalimat innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Nah, baik. Coba di dalam jumlah innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim, ada nggak kalimat fi'il di sini? Ada nggak kalimat fi'il di sini? Oh, ada pastinya. Oh, ada tuh kalimat fa'alu. Oh, bentuknya sama dengan fa'alu. Kafaru. Faru. Oh, sama nih. Nah, gitu ya, misalkan dengan kalimat wazan fa'alu. Oh, berarti maka ini bisa dipastikan adalah kalimat fi'il. Jadi itu yang saya maksudkan, kita bisa mendeteksi dengan melihat wazan atau pola kalimat itu. Gitu. Oh, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim, ada kalimat fi'il di sini. Apa dia? Kafaru. Atau misalkan wa mimma razaqnahum yunfiqun, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Entar ada wa mimma, oh enggak, razaqna kok mirip ya dengan fa'alna. Berarti ini fi'il gitu. Nah, itu yang saya maksudkan, kita mendeteksi dari kemiripan pola atau wazan kalimat itu. Oh, rozakna, dia kalimat fi'il ternyata. Dari kata rozako. Rozako, rozako, rozaku, rozakat, rozakata, rozakna, rozakta, rozaktuma, rozaktum, rozakti, rozaktuma, rozaktunna, rozaktu, rozakna. Oh, rozakna. Oh, berarti ada makna na. Oh, na itu berarti menunjukkan plural dia, kami di situ. Oh, berarti rozakna makna lengkapnya itu adalah kami telah rizkikan. Karena kalau rozaka berarti merizkikan kan, tunggal. Nah, kalau rozakna berarti kami telah rizkikan. Nah, sekarang kita lihat detailnya, bentuknya ya. Baik. Oh, dia kafaru. Kafaru berarti menunjukkan maknanya itu plural karena sama dengan fa'alu. Oh, berarti karena plural maka ada kata mereka di situ. Berarti lengkapnya innalladzina kafaru di situ berarti sesungguhnya orang-orang yang kafaru, mereka telah kufur. Oh, berarti menunjukkan maknanya adalah mereka di situ, menunjukkan banyak karena memang orang-orang kafir itu pasti memang tidak satu, tapi banyak kan gitu ya, baik zaman dulu maupun zaman sekarang. Kafaru, mereka telah kafir. Oh, bentuknya berarti jamak dia, domir yang lengkapnya berarti menunjukkan domir mereka itu berarti hum di situ. Itu. Kemudian kalau razaqna, kami telah rizkikan, kami. Oh, berarti bentuknya juga plural dia. Oke ya. Atau dalam istilah bahasa Arab domirnya itu maksudnya adalah mutakalim. Mutakalim itu yang berbicara langsung gitu kan. Nahnu, kami telah rizkikan, berarti orangnya menyatakan langsung. Kalau mereka kan berarti nggak ada di situ, muzakkar ghaib istilahnya. Kalau nahnu berarti mutakallim ma'al ghair istilahnya. Gitu ya. Razaqna, kami telah rizkikan. Oh, berarti ada makna kami di situ. Pertanyaannya, kami di sini maksudnya siapa? Kan yang memberi rezeki Allah. Betul. Yang memberi rezeki adalah Allah. Nah, disinilah kemudian tergalilah makna berikutnya. Oh, jadi di satu waktu Allah tuh menunjukkan ketika menyatakan sesuatu itu kadang dengan aku, misalkan wa ma khalaqtu,
dan aku tidak menciptakan. Berarti dengan aku tuh jelas ya, berarti menunjukkan yang melakukan itu ya aku, kata Allah. Tapi di satu waktu Allah mengatakan wa mimma razaqnahum, dan kami telah rizkikan. Berarti kami, apakah menunjukkan bahwa kami di sini menunjukkan banyak? Kan Allah itu tunggal. Nah, disinilah kemudian tergalilah makna tafsir berikutnya. Tergalilah, oh ternyata di dalam Al-Quran itu kalau Allah menyatakan kalimat itu dengan pekerjaan itu dengan menunjukkan kata-kata kami, oh berarti Allah mau memaksudkan kepada kita bahwa ada proses di situ, ada yang terlibat di situ. Yang terlibat di situ tentu tidak hanya Allah secara langsung, tapi Allah melibatkan makhluk-makhluk yang lainnya. Beda dengan ketika Allah menciptakan, yang menciptakan ya cuman Allah doang, nggak ada yang terlibat yang lain, gitu ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan kami dalam konteks memberikan rezeki, oh kan Allah tidak langsung memberikan rezeki, tapi Allah melalui prosesnya. Misalkan prosesnya itu adalah Allah kemudian menurunkan hujan, lalu kemudian dengan hujan itu tanah itu subur. Nah, apakah kemudian dengan tanah subur lantas kemudian keluar rezeki itu? Oh enggak. Maka kemudian dengan tanah subur itu orang kemudian bisa bercocok tanam, manusia bisa bercocok tanam. Nah, ketika dia bercocok tanam di tanah yang subur, maka kemudian akhirnya tanamannya berbuah, menghasilkan hasil, dan itulah rezeki. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan kami. Oh, ketika menggunakan kalimat kami di sini, maka mananya ada proses di situ. Sampai sedemikian rupanya makna yang terkandung di dalam Al-Quran itu. Jadi luar biasa. Dari satu kata saja, dari kata rozakna saja, oh kita bisa memahami makna yang tersirat begitu dalam. Tapi dasarnya adalah kita pahami pola kalimatnya atau wazannya, bentuknya. Nah, seperti itu teman-teman. Bagaimana kita bisa mendeteksi kalimat itu fiil atau bukan dengan kita melihat polanya atau bentuknya atau istilahnya disebut dengan wazan. Nah, wazan yang pertama itu adalah wazan fiil madhi. Nah, wazannya itu dari mana? Dari tadi, dari mulai fa'ala sampai fa'alna. Nah, itu yang perlu kita kuasai dan kita hafal sedikit demi sedikit. Kalau kita kuasai, kita hafal, insya Allah akan sangat memudahkan kita untuk bisa mendeteksinya. Baik, sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan bahasannya di video-video berikutnya. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita semuanya. Tidak lupa komen, like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya.